Universitas Megareski Makassar adalah salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Megareski. Sebagai kampus dengan tujuan pendidikan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, Universitas Megareski kini terus berbenah diri menuju World Class University. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah hari ini kami ada di Megareski
dalam rangka bin Wasdal, dan alhamdulillah kami terutama tim ini sangat bersyukur sekali karena rektor WR1, WR dan pembantu WR dan sekretaris dan semua unsur struktural itu hadir dalam kegiatan ini, dan itu kami sangat apresiasi. Yang kedua, kehadiran kami ini ada dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama ada bin Wasdal dan EKA. Untuk 1 tahun 2 tahun yang lalu kegiatan ini dipisah. Bin Wasdal duluan turun. Kedua, setelah hasil yang didapat dari bin Wasdal, kemudian hasil rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh EKA, dalam artian bahwa EKA ini memantau sudah sejauh mana hasil temuan bin Wasdal ini ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi. Kemudian itulah yang dijadikan semacam evaluasi. Dievaluasi bahwa ini seperti ini kondisinya, ini seharusnya umpamanya dosen-dosen belum memiliki jabatan fungsional ini harus ditingkatkan, dosen-dosen yang belum memiliki sardos, atau mungkin dari sisi kelembagaan yang akan berpotensi untuk merusak itu akan jadi tujuan kami datang ini monitoring dan evaluasi perkembangan perguruan tinggi yang ada di Megareski. Karena Megareski ini adalah perubahan dari sekolah tinggi menjadi universitas 3 tahun yang lalu. Tapi dari sisi kami, dari data-data yang kami miliki, alhamdulillah Megareski sangat bagus, baik dari sisi kelembagaannya, dari sisi akademik, dan sisi dari sumber daya manusianya alhamdulillah sudah sangat terpenuhi. Dan harapan kami ke depan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi potensi-potensinya kalau bisa, dan harapan kami mudah-mudahan Megareski memiliki guru besar yang lahir dari Megareski sendiri, bukan dari luar. Karena sekarang saya lihat potensinya sudah ada Ibu WR1, Ibu Yulia sudah doktor, ada Pak Jangga, ada Pak Malik, dan ada beberapa teman-teman kita doktor. Mudah-mudahan tahun 2022-2023 sudah harus ada yang menjadi guru besar. Karena dari sisi kelembagaan dengan adanya guru besar itu menganggap bahwa perguruan tinggi ini berpotensi untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Pak. Menurut kita dengan kehadiran tim bin Wasdal, Prof? Oh, ini suatu keniscayaan. Memang harus karena di perguruan tinggi swasta untuk melihat adanya ketimpangan atau ada penyelewengan, termasuk dalam hal soal teknik pengujian terhadap mahasiswa. Itu kan harus fair dan harus betul, tidak boleh ada yang istilahnya nyontek atau segala macamnya. Yang kedua, terhadap dosennya juga sendiri harus berkualifikasi, artinya selalu berusaha meningkatkan diri untuk bisa mendapatkan suatu tingkat strata yang lebih tinggi. Karena suatu waktu tidak mustahil bahwa suatu waktu semua dosen suatu universitas itu minimal harus S2. Itu suatu waktu, tidak boleh lagi dari S1. Hanya belum dilaksanakan. Sebenarnya sudah dicanangkan lebih dari 10 tahun yang lalu, ya, tapi belum bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian juga kita harus setiap universitas harus menghindari hal-hal yang dikatakan kebijakan yang sebenarnya tidak bijak. Kemana saja ada sebenarnya mahasiswa yang susah diluluskan, tapi dia minta lulus. Dia buatlah kebijakan, sebenarnya itu tidak boleh ada.
atau ada mahasiswa umpamanya yang membuat suatu kesalahan yang kita berikan sanksi, dan sudah berikan sanksi secara bertingkat, ya, sampai 3 tingkat kan. Itu juga kadang-kadang kita maafkan, ya. Tapi ada yang tegas, harus drop out kalau perlu. Oh iya. Kadang kita di Fakultas Kedokteran itu kalau di Unhas itu sudah ada yang begitu. Nah, di swasta juga hanya memang sayangnya kasihan. Kadang kita rasa kasihan kan, mahasiswa dia sudah bayar lebih tinggi, jadi kemana lagi yang pergi? Salah-salah dia menjadi orang yang katakanlah jadi preman kalau tidak. Kita harus menampung. Untuk itu setiap universitas baik tingkat fakultas maupun tingkat prodi harus punya penasehat akademik, ya, untuk selalu aktif menghubungi mahasiswa yang bermasalah. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita pikir nanti kalau mahasiswanya melapor baru, ya, sebenarnya tidak, harus si penasehat akademik ini yang melihat selalu karena mahasiswa, ya, supaya sebab ada masalah, kadang-kadang mahasiswanya tidak berani menunggahkan, tapi kemungkinan si penasehat akademik ini melihat, nah, dia langsung bisa komunikasi memberikan nasihat-nasihat supaya bisa berhasil. Ya, tujuan kita kan semua usahakan semua mahasiswa kita berhasil, itu prinsip. Ya, tentu saja ada yang gagal kalau memang nasibnya begitu. Itu yang kita celah-celah yang penting kita ketahui untuk memperbaiki hal-hal semacam ini. Ya, saya kira itu yang perlu kita kembangkan ke depan. Terima kasih, Prof. Saya di lambat ini proses 90 promosi.